Udah nggak ini, aku udah nggak tertarik lagi dengan, udah nggak kasihan lagi aku. Udah bisa di acting. Orang yang Agus laporin disuruh datang ke rumah, nengokin dia, nanya kabar dia, tapi orang itu dilaporin. Yang bilang lo sehat siapa? Lo sakit jiwa, sakit hati, lo sakit segala macem. Halo semuanya, pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Oke teman-teman, ini mengenai Agus ya, kabar terbaru. Agus ditolak BPJS. Nah lo. Dan setelah itu Agus memberikan pesan kepada Teh Novi, seperti memelas ya, seperti memohon-mohon untuk menjenguk Agus, mengetahui keadaan Agus. Nah di sini saya bingung. Agus itu udah ngelaporin Teh Novi ya. Katanya pencemaran nama baik, didampingi oleh pengacara Farhad Abbas ya teman-teman, yang kemarin didatangi oleh Bang Densu itu. Dan terlihat ciut ya ketika didatangi, padahal yang nantang Farhad Abbas. Balik lagi ke Agusnya teman-teman. Ini kan udah paling bener ya. Uangnya diambil alih oleh yayasan dengan tujuan bisa mengontrol pengobatan Agus, pengeluarannya. Jadi fokus untuk Agus, pengobatan Agus sampai sembuh, tujuan Teh Novi itu. Kan kita udah tahu ya teman-teman, ketika uang donasi tersebut langsung ke rekeningnya Agus, itu diduga digunakan untuk kepentingan lain, kepentingan pribadi, tidak fokus pada pengobatan. Malah makin kemana-mana kasusnya. Teh Novi dilaporin atas pencemaran nama baik, kemudian ngejelek-jelekin Teh Novi, Agusnya, gitulah pokoknya. Nah ini, aduh Agus malah berharap Teh Novi datang dan tanya keadaannya. Emang gak malu ya Agus? Untuk lebih jelasnya kita lihat saja videonya. Teh Novi, Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus, tanya keadaan Agus. Agus gak mau, cuma adanya di sosmed doang. Kasih tindakan buat Agus, apa yang Teteh kan orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, Teteh gak lupa. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Sekarang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Ya kalaupun konteksnya dari kata-kata Agus meminta bantuan Teh Novi ya, menurut saya ya datang dengan baik-baik kepada Teh Novi, Agusnya yang ngomong beserta keluarganya tanpa ada campur tangan tim-tim yang lain, pengacara atau apa ya. Kemudian ada mediator, bisa kan dikumpulin di podcastnya Bang Densu, dan Bang Densunya sebagai mediator menyelesaikan masalah ini agar beres gitu kan. Bang Densu sendiri kan udah bersedia menjadi mediator, bahkan ingin mengklirkan permasalahan ini. Ini gimana konsepnya guys? Orang yang Agus laporin disuruh datang ke rumah, nengokin dia, nanya kabar dia, tapi orang itu dilaporin. Nah, yang gitu. gila gua atau siapa ya? Masa sih? Aduh, ada-ada aja Agus. Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian guys. Padahal Agus pernah ngomong ya, nggak butuh sama duit tersebut gitu. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa Agus membutuhkan uang donasi itu teman-teman. Saya ulang kata-kata yang kemarin ya. Agus tidak sakit, Teh Novi itu yang sakit. Biar uangnya aja sama dia. Kata-kata Agus. Dia yang sakit, bukan Agus. Ambil saja uang itu, karena harga diri Agus dan keluarga Agus itu lebih penting. Saranku, jangan menghina orang yang seakan-akan kamu itu sudah tidak butuh sama dia lagi. Sudah, nggak usah pakai avocado, nggak usah pakai laporan, tarik semua itu. Dan kamu hubungi Teh Novi. Saya yakin dan percaya, Teh Novi itu orang baik, dia pasti nolongin kamu. Teh Novi, Agus orang sakit. Agus orang gila, bukan orang sakit. Yang bilang lo sehat siapa? Lo sakit jiwa, sakit hati, lo sakit segala macem. Teh Novi lagi sibuk bantuin orang lain yang perlu ditolong. Nah itu nggak tahu diri. Minta tolong sama Farhad sono. Mamam katanya minta tolong sama Farhad. Dan kabarnya itu dibayarin sama Farhad Abbas ya, yang ketika ke rumah sakit ketika BPJS-nya ditolak. Ya bagus lah ada yang ngebantu Farhad Abbas. Nah butuh duit kan? Kalian semua yang ribet sok-sokan belain tapi nggak selesain masalah.
Udah paling bener ya, dari awal si Agus sama Tenovi udah berdamai aja. Agus lanjutin pengobatan, selesai ya. Lu juga Gus, udah ditolongin, kagak tahu terima kasih. Maunya cuma duit. Udah paling bener ya, lu berobat ya, diurusin sama yayasannya Tenovi, udah terima beres. Yap, setuju banget, itu udah paling bener teman-teman. Istilahnya Agus ini kasarnya ya ngelunjak gitu ya teman-teman, tidak tahu malu, bisa disebut begitu sih. Pendapat Bunda Corna Bun tentang bahas berita Agus terbaru sedih Bun, nggak usah. viral. Ngapain bahas Agus, udah nggak penting lagi aku. Nggak ada untungnya juga ngebahas dia. Udah nggak ini, aku udah nggak tertarik lagi, udah nggak kasihan lagi aku. Udah pintar dia cari duit. Udah bisa dia acting. Yang anehnya kenapa dia bisa ngerti? Kan dia nggak. Berarti selama ini dia bisa lihat dong. Makanya berarti selama ini si Agus bisa baca komen. Iya kan? Makanya dia ngerti netizen ngomong apa, ini ngomong apa. Cuman masih menyembunyikan matanya yang bisa lihat itu. Biaya pengobatan Agus ditolak sama BPJS. Perasaan dulu ada yang bilang katanya, Agus mau berobat pakai BPJS aja. Terus uang itu untuk kehidupan Agus. Gus, dari awal ya, BPJS itu ada aturannya Gus. Nah, kamu ini korban tindakan kriminal ya. Jadi di situ lu nggak bisa di-cover oleh negara ya. Lagian itu duit ada di yayasan. Yang jadi lu udah beberapa kali dihubungin, ya kan? Tapi lu nggak respon. Nah itu. Pertanyaannya lu mau berobat apa kagak gitu. Kan begitu. Lu bukannya fokus sama pengobatan lu, sama kesehatan lu. Lu malah fokus warawiri sana sini, pergi ke kantor polisi. Laporin orang, fitnah orang. Iya kan? Padahal orang yang lu fitnah lu laporin orang yang udah nolongin lu, menjembatani lu supaya lu dapat uang donasi buat kesehatan lu. Kagak tahu diri banget jadi manusia nih. Ya kan? Terus sekarang pengacara-pengacaranya nih. Ya kan? Itu udah clear tuh ya. Uang donasi ada diperuntukkan untuk kesehatan Agus. Kenapa sih Agus dibawa warawiri ke kantor polisi? Terus lu fitnah sana sini. Ya kan? Lu fitnah pakai narkoboy, lu fitnah penggelapan mobil, ya kan? Seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelaskan bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, kan transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Lo kemana aja sih bang? Kan dari kemarin emang begitu prinsipnya. Dari uang donasi itu kan memang diperuntukkan buat berobat. Pengobatan. Pakai uang donatur biar cepet, biar segera tuntas tuh pengobatan mata, bisa ngelihat lagi. Tapi ngotot ngeyel tuh si Wawa. Iya kita pakai BPJS waktu itu kan begini. Dari rumah sakitnya RSCM begini. Ngotot, ngoyo. Pakai BPJS, padahal uang udah pada masuk. Uang yayasan masuk 35 juta. Dikata kurang. Masuk 1,5 M, tetap kurang. Akhirnya sekarang BPJS-nya ditolak. Minta-minta uangnya untuk berobat ya emang iya uang itu untuk berobat. Bahkan kalau kamu tuh mikir ya, Agus ya, itu kan Tenovi bilang di podcastnya Kodensu, kamu itu setelah berobat juga, misalnya ada sisa, udah selesai nih pengobatan, operasi udah selesai, ada sisanya juga kamu bisa pakai buat untuk usaha, keperluan yang lain atau buat rumah, kan udah diomongin. Tapi apa yang terjadi? Begitu pulang dari situ, lu bikin laporan polisi buat Tenovi. Terus sekarang minta-minta, mengibah-ngibah uang donasi. Mau lu apa sih? Palingan juga nanti uang donasi memang digunakan untuk mata lu, tapi benar-benar buat mata lu doang, titik. Buat mata lu doang, tapi kan mata lu bisa ngelihat. Ya mata lu kan bisa ngelihat kan? Udah bisa ngelihat, tinggal paling dikasih apa sih pengobatan buat syaraf matanya.
Habis itu ya udah lu kerjalah, bini lo kerjalah, Wawa juga suruh kerjalah. Nggak usah ngarep-ngarepin uang donasi, udah cukup drama-drama yang kalian buat. Ya, kalau menurut gue, uang donasi itu bisa digunakan kok buat yang lainnya. Orang-orang yang bener-bener susah banget, orang-orang yang sangat membutuhkan, yang nggak bakalan nge-LP-in orang yang membantu. Tahu kan lu, nge-LP-in itu kayak maling kundang, tau gak lu, durhaka sama orang tuanya. Udah dibantu malah bikin laporan polisi. Nah itu teman-teman, yang digarisbawahi udah dibantu, dilaporin ke polisi, pencemaran nama baik katanya, kemudian nuduh Teh Novi pakai N ya, terus masalah mobil yang itu. Sekarang setelah ditolak BPJS, Agus ngomong pengen dijenguk Teh Novi. Dan konteksnya itu seperti memelas ya teman-teman. Gus, Teh Novinya lagi sibuk membantu orang lain yang memang sangat membutuhkan. Lagi sibuk ngurusin ini itu ya, terutama yang berhubungan dengan yayasan, membantu orang lain. Itu dia. Ini memang benar adanya ya teman-teman. Drama ini Agus. Yang dilakukan Agus itu tidak pantas dan tidak elok menurut saya. Katanya kayak maling kundang gitu teman-teman. Dan catatannya, uang donasi itu ada di yayasan teman-teman. Teh Novi sendiri ngomong itu, kalau Agus nggak begini dari dulu, lancar pengobatannya, fokus pada pengobatan, yaitu mata bisa sembuh teman-teman. Agus bisa beraktivitas kembali, mencari rezeki untuk keluarganya ya, dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.